Hai semuanya, aku hadir kembali untuk menyapa kalian dengan keadaan yang aku harap semua baik-baik aja ya. So, bagaimana hari kamu? Selama aku nggak ada, selama aku nggak nemenin waktu tidur kamu, nggak menjadi teman kamu, ya otomatis kan kalau aku lagi nggak upload kan aku nggak nemenin kamu kan. So, gimana hari kamu? Apakah baik? Bagaimana kehidupan kamu? Apakah baik? Dan satu lagi, bagaimana diri kamu sendiri? Apakah dalam keadaan baik atau tidak? Gimana? Pasti lagi gak baik ya? Atau lagi baik? Ya kalau emang lagi gak baik, apa yang membuat kamu menjadi tidak baik? Coba, sekarang rasain ada sesuatu apa yang mengganjal hati kamu saat ini? Ada sesuatu apa yang menuhi pikiran kamu hari ini? Sampai bikin kamu tuh ngerasa gak baik. Pasti kamu bisa kan mencari jawabannya di diri kamu sendiri? Karena kamu yang ngerasain. Ya karena bagaimananya diri kamu, apapun yang terjadi sama diri kamu, hari kamu, keadaan kamu, orang lain gak tahu apa yang kamu rasain. Karena kamu sendiri yang bisa tahu dan menebaknya. Sebenarnya apa sih yang mengganggu pikiran kamu? Apa sih yang ada di hati kamu sampai kamu ngerasa kalau diri kamu tuh gak baik? Ketemu gak jawabannya apa? Ketemu gak? Ya emang manusia gitu ya. Kita kalau kenapa-napa pasti kadang suka bingung kalau suruh jelasin. Ya kan? Ya kalau ditanya, kenapa? Ada apa sih? Ya pasti cuma jawab, gak tahu, gak apa-apa. Ya itulah manusia. Kalaupun ditanya pasti cuma bisa jawab itu. Ya udah jadi familiar banget ya kalimat itu tuh. Kalimat yang dipergunakan untuk menutupi apa yang sedang terjadi. Kalau hari ini kamu rasa gak baik dan kamu gak bisa untuk keluarinnya, kita keluarin sama-sama ya. Kita sembuhin sama-sama supaya semuanya bisa kembali baik ya. Jadi yang semula kamu ngerasa kamu gak baik, dan setelah mendengar podcast aku, semoga bisa membantu kamu meringankan apa yang kamu rasain, dan bisa sedikit membantu kamu, dan juga bisa menjadi teman terbaik kamu ya. Karena kan kalau emang lagi gak baik tuh, pasti suka ngerasa sendiri, gak punya siapa-siapa, gak ada yang peduli. Iya kan? Nah makanya dari itu, aku di sini ada untuk menjadi teman kamu. Kamu kenapa? Apa yang kamu rasain? Ada apa? Lagi banyak lukanya ya? Lagi banyak pikirannya ya? Sampai-sampai di kehidupan dewasa ini membuat kamu lebih sering tidur larut malam. Iya nggak? Bahkan tak jarang membuat kamu nggak tidur. Apa sih? Apa yang mengganggu pikiran kamu? Apa yang membuat kamu lebih sering nggak tidur di jam normal? Apa sih? Kenapa? Pasti kerasa kan? Yang biasanya kita bisa dengan mudahnya tidur, kadang walaupun udah ngerasa capek banget, tetap aja nggak bisa. Jadi ngerasa kayak apa ya, kayak banyak pikiran, overthinking. Ya itulah. Iya namanya juga kehidupan dewasa ya. Jadi ya mungkin banyak hal yang emang mengganggu pikiran. Itulah yang bikin kita tuh nggak bisa tidur di jam normal. Sini keluarin sama-sama ya. Jangan dipendam sendiri, jangan ditahan sendiri. Kalau lagi gak baik, gak apa-apa, bilang aja. Kita tuh sebagai manusia gak perlu malu untuk jujur sama diri sendiri kalau lagi kenapa-kenapa. Pasti kadang suka ngerasa malu ya. Ngerasa kayak, ya kenapa harus bilang, kayak kenapa harus ngeluh kalau lagi kenapa-napa. Pasti malu ya. Ya gak apa-apa, kalau emang mau ngeluh gak apa-apa. Kan setiap orang juga pasti punya lukanya tersendiri, ya kan?
walaupun setiap orang tuh lukanya berbeda-beda, tapi yang pasti setiap orang tuh punya luka. Sini keluarin sama-sama ya. Kita sembuhin sama-sama luka yang kamu rasain. Pasti banyak banget ya. Banyak luka yang kamu timbun seorang diri. Banyak rasa sakit yang kamu rasain seorang diri. Bahkan kamu pun saat ini lebih memilih diam ya, karena dari luka itulah yang membuat kamu menjadi seseorang yang lebih diam dan gak banyak bicara. Iya enggak? Ya kadang orang kalau udah ngerasa banyak banget pikiran, banyak banget luka, semua kan dirasain sendiri. Otomatis dia lebih cenderung memilih untuk diam, untuk menutupi semuanya. Ya memang, ya semakin dewasa semakin banyak luka yang terjadi. Kenapa ya dewasaku ini berkaitan dengan luka? Kenapa gak bahagia aja? Kadang sering banget ngerasa pengen egois, cuma karena aku yang capek. Karena harus menahan semuanya seorang diri. Aku yang gak sanggup, karena harus berusaha kuat lagi dan lagi. Dan itu pun seorang diri. Kenapa Tuhan selalu memberikanku rasa sakit dan luka seperti ini? Hingga tak jarang membuatku kembali menangis lagi dan lagi. Bahkan dulu orang-orang mengenal aku tuh dengan seseorang yang banyak canda tawanya, banyak cerianya. Namun sekarang semenjak luka-luka itu hadir dan memenuhi hatiku dan membuat hatiku gak memiliki ruang untuk memberikannya jeda. Jadi ngerasa kalau diri aku yang dulu itu gak ada sekarang. Bahkan susah banget untuk ngelakuin itu lagi. Kalau dibilang capek, ya capek. Kalau dibilang gak kuat, ya gak kuat. Kalimat itu sering kali keluar dari mulutku hanya karena aku yang mudah-mudahan gak kuat untuk merasakan ini semua. Lagi dan lagi. Kenapa Tuhan gak memberikan aku jeda dulu ya? Kenapa Tuhan gak memberikan aku ruang dulu untuk aku merasakan tenang terlebih dahulu? Pikiran-pikiran itu selalu aja mengganggu pikiranku. Perihal kenapa aku harus merasakan luka secara terus-menerus. Sakit sekali rasanya, cuman ya aku sebagai manusia bisa apa? Selain hanya bisa menerima atas apa yang sudah terjadi dalam hidupku. Kita juga kan gak bisa menolak, gak bisa menghindar. Kalau emang udah seharusnya terjadi, ya terjadi. Kalau udah takdirnya seperti itu, kita mau berbuat apa sebagai manusia? Luka yang membuatku hampir ingin menyerah. Air matalah yang membuatku merasa lega. Dan setelahnya, luka dan air mata itu juga yang menjadi penguatku. Karena di balik luka itu akan selalu ada air mata. Dan dari itulah yang membuat aku untuk berusaha menerimanya dan berusaha membangkitkan diri sendiri. Bahwasanya di balik semua luka dan rasa sakit ini, semua pasti sembuh dan hilang. Semua akan pulih, walaupun itu memerlukan waktu. Jujur, sering ngerasa gak ngerti juga sih sama diri sendiri maunya apa, maunya seperti apa. Setiap hari berantakan, setiap hari gak karuan. Tapi di balik itu semua, aku selalu meyakinkan pada diriku sendiri bahwasanya keadaan akan tetap baik-baik aja walaupun aku harus berteman dengan luka. Luka yang selalu menjadi temanku. Sampai aku ngerasa kalau hidupku ini dipenuhi dengan luka. Orang lain bahkan orang sekitar aja gak ada yang tahu setiap kali aku kenapa-napa. Ya karena aku ngerasa untuk apa orang lain tahu. Semua udah aku rasain seorang diri. Semua aku pendam seorang diri. Orang lain gak perlu tahu. Orang lain taunya ya aku selalu ceria. Aku yang selalu kuat. Aku yang selalu bisa menyembunyikan itu semua di balik canda tawaku. Mereka gak ada yang tahu di balik semua itu ada luka yang aku sembunyikan dengan rapat. Bahkan dari mereka pun gak ada yang tahu seberapa sering aku hampir ingin menyerah. Cuman karena aku yang emang udah gak kuat sama luka-lukanya. Ngerasa gak sih kalau semakin dewasa tuh semakin ngerasa gak pantas buat siapapun? Cuma karena aku yang terlalu banyak lukanya. Ngerasa kayak gak berhak disayangi siapapun saking aku ngerasa aku terlalu banyak lukanya. Sampai aku menganggap
diriku sendiri bahwasanya emang aku gak pantas untuk siapapun. Bahkan ketika aku ngerasa aku ingin disayangi, tapi balik lagi, apa aku pantas ya disayangi orang? Apa aku pantas ya mendapatkan ini semua? Saking aku ngerasa kalau diri ini gak pantas untuk siapapun. Sering bertanya-tanya sama diri sendiri, kenapa ya Tuhan memberikan aku rasa sakit seperti ini? Kenapa ya Tuhan memberikan aku luka seperti ini? Tapi di balik semua pertanyaan-pertanyaan aku selalu berusaha untuk berpikir positif. Mungkin Tuhan ingin memberikan aku kebahagiaan, makanya Tuhan memberikan aku rasa sakit terlebih dahulu. Makanya Tuhan memberikan aku ujian terlebih dahulu, sebelum nantinya Ia memberikan kebahagiaan untukku. Ya memang sih, untuk mendapatkan kebahagiaan juga kan gak semudah itu ya. Ya mungkin emang Tuhan ingin lebih dekat denganku dan menyayangiku, makanya Ia ingin melihat apakah aku sanggup atau tidak menjalani semua yang Ia berikan. Tapi ya namanya manusia gak selamanya kuat, gak selamanya mampu, dan gak selamanya ia bisa menjalani semuanya dengan baik-baik aja. Terlebih dibalik luka-luka yang ia sembunyikan dari orang lain, bahkan dari dirinya sendiri. Selalu bersikap gak apa-apa, padahal tahu kalau itu adalah kalimat bohong yang diucapkan seseorang ketika ia sedang merasa gak baik-baik aja. Kalimat yang emang tuh udah sering banget diucapkan bagi sebagian orang, ya kan? Termasuk kamu kan? Ya emang banyak sih orang-orang yang kalau kenapa-apa pasti bilangnya gitu. Kenapa? Gak apa-apa? Ada apa? Gak apa-apa? Kamu lagi kenapa? Gak apa-apa? Tapi kadang kalau disuruh cerita nih ya udah coba cerita. Gak tahu mau cerita apa. Gak tahu? Gak apa-apa? Ya itulah. Ya kenapa ya? Manusia tuh kalau ditanya cuma bisa jawab itu. Ya hampir sebagian orang emang cuma bisa jawab seperti itu sih. Karena emang cuma kalimat itu yang bisa mewakilkan semua yang kamu rasain, ya kan? Gak ada kalimat lain. Saling mewakili juga sebagai kalimat penutup sih. Menutup diri dari orang-orang yang emang mereka tuh gak perlu tahu apa yang kita rasain. Bahkan di hadapan semua orang pun cuma bisa memberikan senyuman palsu. Senyuman yang emang itu senyuman kebohongan demi menutupi dirinya dari orang sekitar. Kamu tahu gak sih? Menutup diri dari semua orang rasanya itu gimana? Kamu tahu gak sih? Rasa yang memendam seorang diri tanpa ada yang mengerti. Dan kamu tahu gak sih? Rasanya bertahan di tengah luka yang semakin lama, luka itu semakin mengikis habis hati kamu. Dan membuat kamu semakin terluka. Ya gimana ya? Ya semua itu pasti sakit. Mungkin kalau ditanya, tahu gak sih rasanya itu seperti apa? Ya orang lain kan gak tahu apa yang kamu rasain. Apa yang mereka rasain dan apa yang kamu rasain, itu mungkin juga gak akan sama. Setiap orang punya jalan ceritanya sendiri, setiap orang punya rasa sakitnya tersendiri, dan setiap orang punya lukanya tersendiri. Memang sesuatu yang dipendam itu emang gak baik, tapi hanya itulah yang bisa aku lakukan. Hanya bisa memendamnya seorang diri dan memberikan sikap seolah-olah aku emang baik-baik aja. Di balik senyuman palsu yang aku lakukan demi menutupi bahwasanya diri aku ini kenapa-napa. Ngerasa malu sama diri sendiri kalau banyak ngeluhnya. Ngerasa malu sama diri sendiri kalau orang sekitar tahu apa yang aku rasain. Maka dari itu, aku lebih milih mengambil sikap diam dan gak banyak bicara. Karena kan kalau udah diam juga orang lain ya udah gak perlu banyak tanya. Kan kadang kalau kamu lihat orang, kalau orang itu udah berbeda sikapnya dari yang biasanya, otomatis dia ada apa-apanya dong. Ya itulah, kadang kalau kita udah kenapa-napa tuh nggak mau aja buat banyak bicara, kayak ya udah diem aja. Dan berharap orang sekitar tuh ngerti. Ketika seseorang
sudah berubah sikapnya dari yang biasanya, berarti emang ada sesuatu yang ia sembunyikan, dan ia gak mau untuk mengungkapkan itu semua. Ada beberapa rasa yang gak mampu dijelasin oleh kata. Saat itulah dia menjadi jalan paling tepat. Mereka gak akan pernah tahu gimana sulitnya jadi kamu. Mereka gak akan mampu melewati apa yang udah kamu lewatin. Mereka gak akan mampu melewati banyak sedih seperti kamu. Memilih diam itu lebih baik daripada aku harus berperang ego dan emosi dengan orang lain. Diam adalah attitude terbaik saat kecewa dengan keadaan. Seseorang akan menjadi diam kalau dia udah capek banget sama semuanya. Pasti kamu juga gitu kan? Dan setiap seseorang kalau udah ngerasa capek, pasti ya udah dia cuma bisa diam. Ya kalau orang yang lebih milih untuk ngeluarinnya, mengungkapkannya dengan air mata, mungkin dia akan diam terus nangis. Ya kan? Itu ngerasa kalau dirinya tuh udah ada di titik capek. Bahkan orang yang banyak bercandanya pun bisa diam ketika dia merasa dirinya sedang tidak baik. Yang banyak bercandanya bukan berarti ia adalah seseorang yang tidak memiliki luka. Justru ia menutupi semuanya dengan keceriaan yang ia berikan di hadapan publik. Jadi orang yang banyak ketawanya, ada juga emang dirinya sedang bahagia. Ada juga orang yang menutupi lukanya itu dengan canda tawa ya supaya dia bisa menghibur orang-orang sekitarnya. Tapi dia lupa kalau dia gak bisa menghibur dirinya sendiri. Dan ketika sedang sendiri, air mata itu tumpah. Ia pun menjadi seseorang yang murung, diam. Itulah. Kenapa ya? Kita tuh mudah menyenangkan orang lain, tapi kita gak semudah itu untuk menyenangkan diri sendiri. Itu sih yang menjadi PR yang susah banget dilakuin, iya kan? Kadang kalau lagi ngelamun, pengen banget ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku pengen banget bahagia. Pengen ngerasain bahagia seperti orang-orang di luar sana. Aku bukannya iri. Aku tahu kok ini emang udah jalannya seperti ini. Iya aku tahu. Aku egois. Aku gak boleh seperti ini. Tapi aku juga gak sanggup bila harus seperti ini terus. Sampai kapan luka ini akan pulih? Sampai kapan semua rasa sakit dan lelah ini akan kembali baik-baik aja? Apakah air mata ini akan berhenti? Tapi tetap aja Tuhan, pengen banget ngerasain bahagia seperti orang-orang di luar sana. Mungkin ketika bercerita kepada orang lain, mereka hanya bisa bilang, hidup tuh harus lebih banyak bersyukur. Bagaimana hidup kamu? Harus lebih bersyukur. Bukan gak bersyukur sama keadaan, cuman kadang ngerasa gak adil aja. Setiap hari nangis mulu, setiap hari dituntut buat jadi orang yang sempurna terus, selalu pura-pura bahagia dan ketawa terus di depan semua orang, padahal lagi sakit banget. Pengen cerita, pengen dipeluk, pengen nangis kenceng-kencengnya, tapi gak ada yang ngertiin satupun. Pengen banget ketika lagi sedih ada yang meluk terus bilang, jangan sedih ya, gak boleh patah semangat, semua ini pasti berlalu kok. Kalimat sederhana yang dimana gak semua orang itu paham dan ngerti. Padahal di saat lagi kenapa-napa tuh, rasanya di ngertiin itu tuh gimana sih? Pas enak kan? Ngerasa tenang. Dan dari banyak luka yang terjadi, yang membuat aku menjadi seseorang yang lebih menyukai kesendirian. Terlebih ketika malam menyapa. Aku menjadi seseorang yang sulit untuk dikenali. Bahkan aku sendiri aja gak kenalin diri aku sendiri. Kenapa aku bisa mempunyai dua kepribadian? Ketika sedang sama orang lain aku bisa bahagia. Namun ketika sedang sendiri, aku gak bisa namanya ngerasain bahagia. Aku gak bisa nyenengin diriku sendiri. Aku yang terbiasa ceria di depan semua orang. Namun ketika sendiri, aku menjadi pribadi yang pemurung. Dan banyak kesedihan yang aku simpan seorang diri. Banyak luka yang kututupi dengan rapat. Dengan tujuan supaya orang lain gak tahu apa yang kurasain. Pura-pura baik-baik aja seolah-olah tidak terjadi apa-apa itu susah ya. Ketika harus membiasakan diri dengan senyuman palsu di hadapan semua orang.
capek ya, ternyata pura-pura terus, capek ya terluka terus. Tapi walaupun begitu, aku selalu bersyukur atas apa yang terjadi pada diriku. Ya walaupun semua harus berkaitan dengan luka. Tapi dibalik semua itu, dari lukalah yang membuat aku menjadi manusia yang kuat. Dan menjadi manusia yang selalu bisa untuk menghandle diriku sendiri. Walaupun kadang aku seringkali kewalahan mengurus diriku sendiri. Dari banyak luka yang terjadi, dari banyak air mata yang tumpah, dari banyak rasa sakit yang membuat hati menjadi patah, dan juga dari banyak kekecewaan yang terjadi, aku selalu berusaha untuk menyembuhkan diriku sendiri. Walaupun sebenarnya luka itu tidak akan pulih secara menyeluruh, tapi setidaknya aku telah berusaha untuk diriku sendiri. Ya memang menjadi manusia yang menyimpan banyak luka itu nggak enak. Ketika harus menyembunyikan diri dan menutupi semuanya dari orang-orang sekitar. Harus selalu memakai topeng yang sama terus. Saking terus-menerus yang memakai topeng, hingga topeng itu semakin lama semakin tebal. Dan membuatnya terlihat, aku manusia paling gak apa-apa. Aku manusia paling kuat di hadapan mereka. Saking mereka gak bisa melihat apapun yang terjadi pada diriku saat ini. Andai mereka tahu ya, aslinya aku ketika aku sedang sendiri itu seperti apa. Ya tapi aku ngerasa gak penting lah kalau orang lain tahu. Cukup aku aja ngerasain, karena buat aku, luka yang mengajarkanku arti kedewasaan. Luka yang mengajarkanku bagaimana menjadi kuat. Dan lukalah yang mengajarkanku di balik banyak air mata yang tumpah, suatu saat nanti aku bisa mendapatkan kebahagiaan seperti apa yang aku inginkan. Ya mungkin emang belum waktunya aja. Kalaupun aku meminta aku ingin bahagia, namun Tuhan berkehendak lain dengan menunda kebahagiaan aku dulu dan memilih untuk memberikan aku rasa sakit terlebih dahulu. Dari banyak luka yang membuat diriku menjadi semakin kuat. Kamu ngerasa gak sih, walaupun banyak luka yang terjadi di kehidupan dewasa ini, banyak rasa capek, tapi itulah yang menjadi penguat. Iya enggak? Karena dari luka-luka itulah yang membuat hati kita tuh menjadi semakin kuat, mental kita menjadi semakin kuat. Ya walaupun kadang ngerasa pengen ngeluh, pengen nyerah ya, setidaknya itu nggak terjadi. Kamu nggak mengiyakan kalimat menyerah itu. Kamu terus melakukan yang terbaik hingga nanti kamu bisa mendapatkan kebahagiaan yang kamu inginkan. Sebagai manusia juga kan, aku tuh nggak bisa egois. Terlebih soal aku yang menginginkan bahagia aja. Cuman boleh nggak aku mengeluh sebentar Tuhan? Sebentar aja. Aku hanya lelah. Aku hanya ngerasa kenapa aku harus berteman terus dengan luka dan air mata. Terlebih dari itu, aku selalu mensyukuri atas apa yang terjadi pada diriku. Walaupun bersamaan dari itu, aku harus kembali merasakan luka yang membuat hatiku kembali sakit. Hai kamu, bagaimana kehidupan kamu saat ini? Aku tahu kok, walaupun kamu diam, walaupun kamu gak banyak cerita kepada semua orang, di hati kamu, di hati kecil kamu, ada luka yang kamu simpan dengan rapat kan? Ada luka yang sengaja kamu tutupi di balik senyuman kamu kan? Ada air mata yang selalu ingin tumpah, tapi selalu kamu tahan. Ada luka yang kamu tumpuk, hingga luka itu menjadi menumpuk, dan membuat kamu menjadi seseorang yang lebih banyak diam dan murung. Sini, keluarin apa yang kamu rasain ya. Kalau mau nangis, nangis aja. Kalau mau sedih, gak apa-apa. Apa yang membuat kamu seperti ini? Luka apa yang kamu rasain? Hingga kamu selalu berusaha menutupinya dari semua orang. Sekarang, apa yang kamu rasain? Sakit? Sedih? Atau gimana? Ya memang kalau berbicara tentang luka, emang gak ada habisnya. Ya karena di kehidupan dewasa ini, luka dan air mata akan menjadi saksinya bahwa kamu bisa menjadi kuat. Walaupun banyaknya luka yang membuat kamu tuh hampir ingin menyerah. Pasti banyak kan kalimat hampir ingin menyerah di kehidupan dewasa ini. Banyak yang kalimat mengeluh, tapi balik lagi.
Kehidupan ini belum usai. Mau berapa banyak pun mengeluh dan hampir ingin menyerah, kehidupan akan terus berjalan karena ini semua belum berakhir. Kita kuat sama-sama ya. Dengan banyaknya luka dan air mata itu, bukan berarti kamu harus menyesali keadaan yang membuat kamu harus merasakan ini. Gak boleh kamu nyesel, gak boleh nyalain keadaan. Semua ini udah takdirnya seperti ini. Kamu harus menerima dan menjalinnya dengan ikhlas. Walaupun aku tahu pasti berat ya. Semua ini udah jalannya seperti ini. Walaupun luka itu selalu aja menghampiri, setidaknya kamu udah berusaha untuk mengobati. Walaupun air mata itu tumpah kembali, setidaknya kamu udah berusaha menguatkan diri. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa kalau lagi banyak lukanya. Kita semua pasti memiliki luka. Ya walaupun luka itu berbeda-beda, tapi yang namanya luka tetap aja sakit dan gak enak. Walaupun begitu, dari banyaknya luka, kamu harus belajar untuk lebih bersyukur atas hidup kamu ya. Bukan berarti kamu gak bisa bahagia. Cuman karena emang kamu ngerasa kamu banyak lukanya, jadi kamu mendefinisikan diri kamu kalau ya udah kamu gak bisa bahagia. Gak boleh kayak gitu ya. Cuman emang belum waktunya aja untuk kamu bahagia. Kita kuat sama-sama, kita sembuh sama-sama ya. Walaupun orang lain lebih banyak bahagia daripada kamu, walaupun kamu gak seberuntung orang lain, biarkan aja mereka. Mereka belum merasakan jadi kamu, dan mereka belum tentu seperti kamu. Untuk menjadi kuat emang gak selamanya terlihat hebat, namun menjadi kuat adalah salah satu cara kita sebagai manusia untuk lebih bersyukur atas hidup dan lebih menyayangi diri sendiri, memberikan support untuk dirinya sendiri. Dengan begitu, walaupun luka itu banyak dan menyakitkan, setidaknya kamu bisa menjadikan diri kamu menjadi seseorang yang paling tangguh dan hebat. Di balik rasa sakit yang kamu rasakan, Tuhan telah mempersiapkan kebahagiaan yang nantinya akan Dia berikan. Semua memang hanya perlu sabar. Walaupun sabar itu melelahkan, tapi dengan sabar, kamu bisa lebih mengontrol diri kamu untuk lebih bisa menyayangi diri sendiri dan menjadikan diri kamu menjadi benteng terkuat untuk melindungi dirimu sendiri. Karena kalau bukan kamu yang ngelindungin, kamu minta perlindungan siapa? Jadi harus lebih menyayangi diri sendiri ya. Walaupun banyaknya luka, walaupun hati kamu sering kali ngerasa sakit karena dikecewakan oleh keadaan, kamu harus bisa menyayangi diri kamu sendiri. Gak apa-apa, nanti kita summit lagi ya. Nanti kita semangat lagi ya. Kita bangkit sama-sama, gak boleh sedih terus. Seseorang yang banyak lukanya bukan berarti ia gak pantas untuk siapapun. Seseorang yang selalu menangis bukan berarti ia lemah. Kita hanya perlu mensyukuri hidup aja. Selebihnya bagaimana Tuhan berkehendak aja. Karena kita sebagai manusia hanya bisa menjalaninya aja. Gak bisa kita menolak ataupun kita hanya menginginkan bahagianya aja. Kalau udah jalannya seperti ini mau gimana? Dan untuk podcast kali ini, semoga bisa membantu kamu ya untuk menyembuhkan rasa sakit kamu yang kamu rasain, luka-luka kamu. Ya emang aku gak tahu luka apa sih yang kamu simpan dengan rapat. Luka apa sih yang kamu tutupi di balik senyuman kamu? Aku emang gak tahu, tapi aku tahu apa yang kamu rasain. Pasti kamu ngerasa capek, kamu ngerasa sedih, kamu ngerasa sakit. Tidak ada luka yang tidak sakit. Dan dari luka itu pasti banyak menemukan rasa capek, ya kan? Gak apa-apa. Walaupun kamu ngerasa kamu gak punya siapa-siapa, kamu ngerasa sendiri, aku ada buat kamu. Kita sembuhin sama-sama, ya. Harus lebih semangat lagi, harus lebih bisa menyayangi diri sendiri. Walaupun luka itu sudah sering kali kamu sembuhkan, dan ia hadir kembali, emang Tuhan mau menguji kamu sampai di mana kemampuan kamu untuk
menghadapi semua ujian yang ia berikan. Sampai mana apakah kamu sanggup atau tidak? Kamu juga gak boleh ya kamu menganggap diri kamu kalau kamu gak bisa bahagia karena banyaknya luka yang kamu hadapi. Karena di balik luka itulah yang membuat kamu menjadi seseorang yang lebih kuat. Coba deh, kalau Tuhan gak ngasih kamu luka, kekecewaan, rasa sakit semuanya, mungkin emang awal-awal kamu ngerasa udah capek dan hampir ingin nyerah. Tapi sampai sekarang, kamu masih kuat kan? Walaupun kamu sering kali pengen ngeluh, gak apa-apa, keluarin aja. Tapi habis itu semangat lagi ya. Ada impian yang harus kamu kejar. Kehidupan ini belum berakhir. Secapek-capeknya kamu, sesakit-sakitnya hati kamu, sebanyak apapun luka yang kamu rasain, jangan sampai kamu mengiyakan kalimat menyerah. Ya, harus bisa bangkit. Dan nanti aku bantu kamu bangkit di episode-episode selanjutnya. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan. Semoga dengan adanya podcast ini bisa menjadi tempat terbaik kamu. Tempat kamu mengeluarkan segala keluh kesah kamu. Tempat kamu ngerasain apapun yang bikin kamu berat. Kamu mendengar podcast ini, kamu bisa sedikit membaik, sedikit tenang. Dan aku harap semoga ini bisa menjadi teman terbaik kamu ya. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Dah, see you.